Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini adalah masih berkaitan dengan masalah wakaf. Insyaallah hari ini wakaf selesai kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini suatu pasal. Wal waqfu jaizun bisalasati syara'id, dan wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yantafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang pertama, harus ada mauquf yang diwakafkan dari barang yang dapat diambil manfaat beserta tetap utuh ainnya. Barangnya tetap utuh. Wa ayyakuna ala asli maujudin wa far'in la yanqati'u. Yang kedua, harus ada wakaf itu kepada asal yang ada dan kepada cabang yang tidak terputus. Wa alla yakuna fi makhturin. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada wakaf pada yang diharamkan. Wa huwa ala ma syarratal waqif. Dan wakaf itu mesti menurutkan apa yang sudah ditentukan oleh orang yang mewakafkannya, min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafdilin, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan atau menyamakan atau melebihkannya. Jadi wakaf itu mesti menurutkan apa yang sudah ditentukan oleh orang yang mewakafkannya, daripada mendahulukan atau mengakhirkan atau menyamakan atau melebihkannya antara satu dengan yang lain. Kemarin kita sudah bahas 2 syarat sudah kita bahas. Tinggal syarat yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah sekali lagi pembahasan wakaf hari ini akan selesai. Wassalisu, dan yang ketiga, alla yakunal waqfu fi makhturin bizain musallatin ay muharramin. Syarat yang ketiga, bahwa ada wakaf itu bahwa tidak ada la yakunal waqfu, bahwa tidak ada wakaf pada perkara yang diharamkan. Pada perkara yang diharamkan, yang dilarang, nggak boleh wakaf. Fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin lita'abbudi, maka tidak sah wakaf dalam rangka memakmurkan atau membangun gereja. Tadi lita'abbudi, untuk beribadah. Tak boleh. Jadi umat Islam tidak boleh mewakafkan untuk membangun gereja untuk diibadahi. Kemarin saja untuk perkara yang main-main seperti mewakafkan barang permainan sudah tidak boleh. Ya.
Jadi tidak boleh kita mewakafkan papan catur misalnya. Karena apa nggak boleh? Karena bermain catur itu menyebabkan orang lalai daripada mengingat Allah. Itu yang tidak boleh. Daripada main catur lama-lama, mendingan lo baca Quran. Kan gitu kan? Daripada main catur lama-lama, mendingan lo baca hadis. Ayo main catur bisa semalaman, baca Quran nggak bisa. Nah itulah perkara yang kenapa dilarang orang mewakafkan alat permainan, karena yang demikian itu bisa melalaikan kita daripada mengingat Allah. Jadi syarat yang ketiga bahwa tidak ada wakaf itu di dalam perkara yang diharamkan. Di sini dikasihkan contoh, tidak boleh maka tidak sah wakaf dalam rangka memakmurkan gereja atau membangun gereja. Ini untuk umat Islam ya. Kalau Nasrani mah terserah, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Tapi dalam syariat tidak boleh atau tidak sah wakaf dalam rangka membangun gereja atau memakmurkan gereja litta'abudi, untuk beribadah. Wa afwahama kalamul musannif annahu la yustaratu fil waqfi zuhuri qasdil kurbati bal intifa'il maksiati. Maka perkataan musannif memberikan pemahaman annahu la yustaratu, bahwasanya tidak disyaratkan fil waqfi, di dalam wakaf, zuhuru qasdil kurbati, tampaknya atau kelihatannya maksud takarub. Nggak disyaratkan tuh yang demikian itu. Yang disyaratkan adalah intifa'il maksiati, tidak adanya maksiat. Jadi syaratnya adalah mewakafkan sesuatu perkara, sesuatu barang tidak berbau maksiat. Itu nggak boleh. Ya. Sawa'un ujida fil waqfi zuhuru qasdil qurbati kal waqfi alal fuqara aula kal waqfi alal agniya. Sama saja didapatkan di dalam wakaf tampaknya maksud takarub seperti mewakafkan kepada orang fakir, atau tidak seperti mewakafkan kepada orang yang kaya. Jadi wakaf itu boleh kepada orang kaya, boleh kepada orang fakir pun boleh ya. Jadi nggak disyaratkan tuh tampaknya kelihatan takarub. Takarub itu kan urusan hati orang. Kita bersedekah dalam rangka takarub ilallah. Nah kita itu kan urusan takarub ilallah, urusan hati kita sendiri-sendiri. Jadi tidak disyaratkan tampaknya takarub dalam rangka berwakaf. Wa yustaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan ka waqaftu haja sanatan. Dan disyaratkan di dalam wakaf alla yakuna muaqqatan, bahwa tidak dibatasi waktu. Ya, ka waqaftu haza sanatan, seperti aku mewakafkan ini untuk setahun. Nggak boleh. Saudara-saudara, ini kita kan nggak punya masjid, jauh, sono jauh, sini jauh, nih saya wakafkan tanah saya untuk masjid setahun. Nggak boleh. 2 tahun, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu itu dengan dibatasi oleh tahun. Nah kalau udah repot gitu kan repot. Dikasih tanah bikin terus dibangun masjid tapi wakaf setahun. Nah udah terlanjur dibangun masjidnya, masa kudu dirombak deui. Kan gitu. Makanya disyaratkan dalam wakaf alla yakuna muaqqatan, tidak dibatasi oleh waktu, ka waqaftu hadza sanatan, seperti aku mewakafkan ini setahun, nggak boleh. Ini 2 tahun, nggak boleh dibatasi oleh waktu. Wa alla yakuna mu'allaqan ka qaulihi idza jaa ra'sus syahri
faqad waqaftu kadza. Dan tidak boleh juga wakaf itu digantung. Enggak boleh digantung wakaf. Kakaulihi, seperti pernyataannya, idza jaa rasul syahri, apabila telah datang awal bulan, faqad waqaftu kadza, maka aku mewakafkan ini. Enggak boleh. Dulur-dulur kabeh engke mun datang awal bulan, engke saya wakafkan di tanah ieu. Enggak boleh itu digantung. Jadi enggak boleh wakaf itu digantung dengan sesuatu pun. Nanti kalau kakek saya pulang dari Arab, saya wakafkan tanah. Enggak boleh. Jadi wakaf itu enggak boleh digantung oleh sesuatu. Harus bebas. Yeah. Wa huwa ayil waqfu alama syaratul waqfi waqif. Wa huwa ma syaratul waqif min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafdilin. Jadi kita ini kalau memberikan wakaf ya bergantung pada kita. Jadi yang menerima wakaf enggak boleh semaunya sendiri. Bergantung kepada keinginan dan maksud daripada orang yang mewakafkan. Wa huwa, dan dia ayil waqfu, maksudnya adalah wakaf, ala masyaratal waqfi, ala masyaratal waqif, menurut syarat orang yang mewakafkan, mengikuti syarat orang yang mewakafkan. Ya. Wa huwa ala masyaratal waqif, bahwa wakaf itu harus menuruti syarat orang yang mewakafkan fihi, di dalamnya, min takdimin. Contohnya takdimin, mendahulukan. Li ba'dil mauqufi alaihim ka waqaftu hadza ala auladil aura'i minhum. Seperti dia mendahulukan kepada sebagian, untuk sebagian yang diwakafkan atas mereka, kawaqaftu hazal auladil aura'i minhum, seperti aku mewakafkan ini untuk anakku yang wara. Berarti didahulukan tuh. Jadi diantara anak-anak itu kan ada yang wara, ada yang kagak, ada yang taat, ada yang kagak, ada yang soleh, ada yang kagak. Misalnya Bang Jid nih, kayaknya badan gue kagak enak, kayaknya gue sebentar lagi gitu ngadep Allah. Ane wanti-wanti saya wakafkan ini untuk anak saya yang paling soleh. Yang mana Ustadz anak yang paling soleh? Si Anu. Jadi yang utama, yang diutamakan yang paling soleh dulu. Yang paling soleh, yang setengah soleh mungkin, atau yang kagak soleh. Nah ini dicontohkan min takdimin, daripada mendahulukan orang yang warid. Itu harus diikutin. Emang ngomongannya begitu si yang mewakafkan. Nah, au ta'khirin, atau mengakhirkan, ka waqaftu ala auladi fa iza in qaradu fa ala auladihim, atau mengakhirkan, seperti aku mewakafkan kepada anak-anakku. Fa iza in qaradu, maka apabila mereka udah mati, anak-anak pun udah mati nih. Fa ala auladihim, maka untuk anak-anak mereka, maksudnya cucu kita. Jadi diakhirkan. Artinya nanti kalau seandainya dia udah meninggal, ya wakaf itu untuk anak-anaknya dia, artinya untuk cucu kita. Au taswiyatin, atau menyamakan, ka waqaftu ala auladi bisawiyati baina zukurihim wa inasihim. Aku mewakafkan kepada anak-anakku yang sama, bi aina zukurihim wa inasihim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau dalam waris kan berbeda. Kalau dalam waris beda. Satu orang laki-laki disamakan dengan dua orang perempuan.
Tapi kalau seorang yang mewakafkan itu pengen sama seperti aku mewakafkan ini sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki satu ya perempuan satu. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat dua sama. Wah, harus dilaksanakan. Karena pengennya begitu orang mewakafkan. Ya. Au tabdili li ba'dil auladi ala ba'din. Ka waqaftu ala auladi li zukuri minhum. Maslu hazil unsayain. Atau melebihkan. Yang tadi kan sama tuh, laki-laki dan perempuan. Tapi ini sekarang dicontohkan orang wakaf tapi ingin melebihkan antara satu dengan yang lain. Seperti kawakaftu ala auladi. Seperti aku mewakafkan kepada anak-anakku li zakari minhum, bagi anak-anakku yang laki daripada mereka mislu hazil unsayain, dua bagian daripada satu bagian dari dua perempuan. Jadi kalau sama tadi kan kalau anaknya yang laki dapat satu, perempuan dapat satu. Perempuan dapat dua, laki dapat dua. Tapi yang ini ada kelebihan. Ternyata si wakif, orang yang mewakafkan itu mewanti-wanti, ada kelebihan. Kalau yang laki dapat dua, yang perempuan dapat satu. Seperti warisan. Boleh. Jadi sekali lagi bahwa orang yang menerima wakaf itu harus mengikuti orang yang mewakafkan. Sekumaha semaunya sih orang yang mewakafkan. Kalau orang mewakafkannya pengennya dilebihkan, ya harus dijalankan. Udah deh, nggak usah dilebihin, samain aja. Yang laki yang perempuan harus dijalankan. Jadi sekali lagi bahwa disyaratkan wa huwa ala masaratul wakif, harus mengikuti syarat wakif, ketentuan dari si orang yang mewakafkan. Itulah kajian kita. Insyaallah besok kita akan bahas masalah hibah. Kalau kita ketemu lagi umur panjang, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya, insyaallah kita besok masalah hibah. Wakaf sudah selesai dan alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.